Selamat datang kembali di program Filsafat untuk Pemula, membahas 100 pemikir filsafat yang tersohor di dunia. Kemarin kita sudah membahas tentang Heraklitus dan perubahan. Hari ini kita akan membahas mengenai filsuf lain, namanya Parmenides. Parmenides. Hari ini Parmenides akan kita bahas dalam kerangka pandangan-pandangan revolusionernya yang secara garis besar tidak terlalu mendetil ya teman-teman ya, tetapi paling tidak kita mengenal siapa itu Parmenides, seorang filsuf Yunani kuno yang memang pandangannya berkisar tentang realitas dan keberadaan. Nah, ini berarti ada sedikit kaitannya nanti dengan eksistensialisme. Baiklah, siapkan diri Anda dan kita akan mencoba memulai perjalanan intelektual kita dengan lebih luas lagi dan semoga bisa lebih mendalam. Siapa sebenarnya Parmenides dan dari mana dia berasal? Parmenides lahir sekitar tahun 515 sebelum Masehi di sebuah kota bernama Elea. Elea adalah sebuah kota Yunani kuno yang terletak di Italia Selatan. Parmenides adalah pendiri sekolah filsafat Eleatik yang kemudian dikenal karena penekanannya pada logika dan metafisika. Meskipun ya tidak banyak informasi tentang kehidupan pribadi Parmenides, tetapi dia dikenal sebagai seorang pemikir yang mendalam dan juga guru yang dihormati. Karya utama Parmenides adalah sebuah puisi filosofis yang judulnya adalah On Nature atau Perihal Alam. Dalam puisi filosofisnya itu dia mengajarkan tentang realitas dan pemikiran. Lalu apa sebenarnya konsep utama yang diajukan oleh Parmenides dalam filsafat? Parmenides memberikan pandangan yang radikal tentang realitas. Dan itu berbeda dengan filsuf-filsuf sebelumnya termasuk Heraklitus yang kita bahas pada video sebelumnya. Ada beberapa konsep utama dalam pemikiran Parmenides. Tiga konsep utama. Pertama, bahwa keberadaan adalah tunggal dan tidak berubah. Nah, kalau Heraklitus kemarin segalanya berubah. Ini kebalikannya. Keberadaan itu tunggal dan tidak berubah. Menurut Parmenides, apa yang ada atau keberadaan itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dibagi, yang tidak terbagi, yang tidak dapat diciptakan, yang tidak tercipta, dan tidak hancur. Parmenides ini menolak gagasan bahwa segala sesuatu mengalami perubahan, seperti yang kemarin kita sudah bahas dalam pemikiran Heraklitus, filsuf sebelum Parmenides. Itu konsep pertama. Kita masuk ke konsep kedua. Parmenides menolak segala elemen indrawi. Maksudnya bagaimana? Jadi Parmenides itu percaya bahwa indera manusia, indera manusia itu mata, telinga, sentuhan, ya, pengecapan, ya. Parmenides percaya bahwa indera manusia seringkali menipu dan tidak dapat dipercaya untuk memahami sebuah realitas. Misalnya, kita seringkan seperti itu. Kita melihat sesuatu, kita percaya bahwa sesuatu itu adalah ular. Ternyata setelah terang, itu bukan ular, tetapi hanya tali. Jadi, kita tidak bisa semata-mata percaya pada indrawi kita. Lalu apa yang harus kita percayai kalau begitu? Kalau bukan mata kita, penglihatan kita, pengecapan kita, penciuman kita, yang harus kita percayai adalah penggunaan akal atau logos untuk mencapai kebenaran. Ingat, logos, kita sudah membahas itu pada filsuf sebelumnya. Siapakah?
yang ingat? Silahkan tulis di komen yang ingat. Siapa yang pertama kali berpikir tentang logos sebagai aturan alam semesta? Ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi konsep kedua yang utama dalam pemikiran Parmenides adalah penolakan dia terhadap indera sebagai satu-satunya alat untuk menetapkan kebenaran. Bagi dia logos atau akal itu satu-satunya alat yang bisa dipercaya untuk mencapai kebenaran. Sekarang kita masuk ke konsep yang kunci yang ketiga dalam pemikiran dia. Dalam puisinya, Parmenides membedakan adanya dua jalan pemikiran. Nah, jadi Parmenides itu melihat ada dua jalan pemikiran, ada dua jenis pemikiran. Yang pertama namanya jalan kebenaran, atau dia sebut dalam bahasa Yunani aletheia, yang didasarkan pada logika dan akal, dan opini. Ya, yang kedua adalah opini atau doxa. Kalau tadi aletheia itu akal, ini doxa, opini yang didasarkan pada persepsi indrawi, dan seringkali itu keliru. Oke, kita akan masuk ke pandangan Parmenides lain tentang keberadaan. Kita akan masuk mulai ke situ, ya. Salah satu gagasan paling terkenal dari Parmenides itu adalah begini. Saya akan pelan-pelan. Apa yang ada itu ada, dan apa yang tidak ada itu tidak ada. Pernyataan itu menegaskan bahwa keberadaan itu adalah mutlak dan tidak ada ruang untuk kekosongan atau ketiadaan. Apa yang ada, ya ada. Apa yang tidak ada, tidak ada. Ada itu berarti mutlak, dan tidak ada lagi kekosong, tidak ada ruang untuk yang disebut ketiadaan atau kekosongan. Dengan demikian, dia menolak konsep perubahan dan pluralitas yang menurutnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh indera kita. Kita melihat segalanya berubah, kan? Tetapi itu cuma ilusi. Sesungguhnya tidak ada yang berubah. Gitu. Gagasannya itu menentang pandangan kosmologi tradisional pada masanya, yang menganggap bahwa dunia terdiri dari elemen-elemen yang terus berubah. Pemikiran Parmenides ini memberikan dasar sebenarnya bagi metafisika dan logika dalam filsafat barat selanjutnya. Nanti kita akan juga pelajari itu. Parmenides menginspirasi banyak filsuf besar, termasuk Plato, yang nanti dalam dialog Plato yang berjudul Parmenides, ya, Plato sendiri nanti menulis sebuah dialog yang dia beri judul Parmenides untuk mengeksplorasi gagasan tentang keberadaan dan, ini menarik, keesaan atau kesatuan. Parmenides memang adalah tokoh yang memengaruhi filsafat eleatik. Dia sangat punya pengaruh besar dalam filsafat eleatik. Maksudnya para pemikiran filsafat yang berasal dari kota Elea gitu ya, secara keseluruhan. Dia punya murid di Elea yang cukup terkenal, namanya Zeno. Zeno itu terkenal dengan pemikirannya yang paradoks. Pengaruh Parmenides juga bisa kita rasakan hingga hari ini dalam filsafat modern, terutama dalam diskusi tentang realitas, logika, dan ontologi. Nah, sekarang dari semua pembahasan tentang filsafat itu, apa lalu gunanya mempelajari Parmenides? Apa yang bisa kita pelajari dari dia untuk kehidupan sederhana kita sehari-hari? Parmenides mengajarkan kita untuk mempertanyakan apa yang kita anggap sebagai kenyataan. Dalam dunia yang penuh dengan perubahan, dia mengingatkan kita akan pentingnya mencari kebenaran yang mendasar dan abadi, kekal. Lewat apa? Lewat akal dan logika. Meskipun gagasannya tampak abstrak dan ya memang sulit dipahami, ya, tetapi pemikiran Parmenides sampai hari ini tetap relevan dalam diskusi filosofis tentang
keberadaan, dan hakikat dunia. Parmenides mengajarkan kita untuk tidak menerima begitu saja apa yang kita lihat, atau tidak menerima begitu saja segala hal yang memancing atau merangsang kita berpikir secara sekilap. Tidak, kita diajak untuk bisa lebih menggunakan logika kita untuk melihat segala sesuatu dengan lebih mendalam, dan dari situlah kita akan bisa memahami realitas. Itulah Parmenides, seorang filsuf Eleatik. Dia membuka cakrawala baru dalam pemahaman kita tentang realitas dan keberadaan. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Di video berikutnya kita akan membahas pemikir besar lainnya yang tak kalah menarik. Sampai jumpa dan tetaplah berpikir kritis.